wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman semuanya dan Bapak Ibu guru, Ibu dosen dan Ibu guru pamong, mohon izin saya bertiting hari ini, kemudian dan mohon izin juga Bapak Ibu semuanya saya anggap anak-anak didik saya. Dan mohon bantuannya nanti kalau ada pertanyaan maupun saya yang tanya, ada yang menjawab seperti itu. Baik, saya mulai untuk share screen dulu. Baik, anak-anak semuanya, untuk mengawali perjumpaan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran dan keyakinan masing-masing. Namun untuk yang beragama Islam, marilah kita berdoa ikuti Pak Sigit, karena ini suasananya daring ya. Jadi kita berdoa, saya pimpin terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radiyantu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, anak-anak semuanya, perjumpaan pada pagi hari ini alhamdulillah semuanya sehat-sehat ya anak-anak semuanya ya. Nah, kemudian di sini Pak Sigit mau mengawali perjumpaan dengan tema lingkunganku, yaitu tema 2, subtema 2 dan pembelajaran 5 ya. Yang tentunya kemarin anak-anak semuanya sudah belajar tentang perkalian yang matematikanya. Kemudian sekarang kalian akan belajar tentang matematika dan bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesianya adalah mengenal tentang bentuk benda dan sifat-sifatnya. Nah, kemudian untuk itu anak-anak semuanya ini melalui flipbook ya. Kemudian pembelajaran kita adalah PJBL, jadi nanti anak-anak silahkan membuat kelompok ya flipbooknya ini. Namun sebelumnya marilah kita menyanyikan lagu Hari Merdeka, karena hari ini adalah suasana 17-an ya. Mungkin kemarin ada yang sudah mengikuti upacara bendera di tempat masing-masing atau di sekolah masing-masing. Baik, kita mulai menyanyi bersama Hari Merdeka. 1, 2, 3. Cukup. Demikian dulu nyanyinya, dan anggap ini sebagai pre-memori. Nah, kemudian selanjutnya Bapak mengingatkan bahwa Hari Merdeka adalah waktu itu ada perjuangan, dan kemudian Bapak Soekarno menyampaikan bahwa Indonesia telah merdeka melalui teksnya. Nah, kemudian untuk merdeka Indonesia perlu perjuangan. Maka dari itulah untuk merdeka ini anak-anak juga harus menempuh perjuangan juga. Salah satunya adalah belajar. Ya, untuk belajar, untuk bisa, marilah kita belajar dengan rajin. Maka di sini Pak Sigit tulis, belajarlah agar kamu bisa, dan agar kamu bisa mengajar ya. Jadi kalau mau mengajar artinya harus bisa dulu. Nah, seperti itu. Kemudian di bawahnya Pak Sigit juga menulis, membacalah agar pintu dunia terbuka. Kenapa? Pintu dunia itu tidak akan kalian lihat dengan secara gamblang, secara masuk di akal dan lain-lain ya, apabila kalian tidak bisa membaca. Maka dari itu Pak Sigit menekankan sering-seringlah membaca, bisa, minimal bisa dulu. Kalau bisa baru kalian bisa membaca hal-hal yang menurut kalian penting ya.
Soalnya ketika kalian mau bepergian kemana pun kalau tidak bisa membaca, mau Google Map, mau tanya-tanya apa namanya gang dan lain-lain, kalian tidak akan bisa sampai ke tempatnya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah tujuan kita ya. Tujuan kita hari ini adalah pembelajaran tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya, serta agar mampu menyatakan pembagian sebagai pengurangan yang berulang. Untuk itu, marilah kita kilas balik dulu ya. Kita kilas balik dulu yang kemarin, pembelajaran yang kemarin, yaitu benda, tentang benda ya. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan isi tetap. Dan coba cermati benda-benda yang ada di gambar ini ya. Di sini ada gelas, ada pulpen, kemudian ada piring, ada pulpen pula, dan ada pulpen. Nah, kemudian di gelas ini menunjukkan pulpen tersebut tidak berubah bentuk ya, tidak berubah bentuk. Artinya apa? Benda padat itu sifatnya tidak berubah bentuk atau bentuknya tetap, volumenya tetap. Kemudian kalau ada air yang diisikan di sini, maka bentuknya akan seperti gelasnya ya. Maka sifat air atau benda cair adalah menepati apa namanya? Seperti wadahnya. Kemudian sifat benda cair di sini sudah saya terangkan tadi. Kemudian ini keterangannya, si ibu guru ini sedang bertanya, apa yang ada di dalam gelasmu? Nah, si anak menjawab, air Bu, katanya. Nah, kemudian si ibu guru bertanya lagi, ya, mohon maaf di sini kecil sekali ya, Pak Sigit nggak begitu terlihat, jadi di sini bertanya lagi, bagaimana bentuknya? Nah, seperti gelas Bu, katanya. Nah, kemudian di sini bertanya lagi, apakah isinya berkurang ya? Intinya seperti itu. Oh, tidak Bu. Jadi bentuk volumenya tetap, tetapi bentuknya berubah seperti tempatnya. Nah, kemudian di sini menuju ke benda gas, ya. Ada 3 anak ini baru meniupkan balonnya. Nah, balon tersebut ditiupkan, artinya di situ ada udara yang masuk dari mulut kalian menuju ke balonnya. Nah, di situ menunjukkan bahwa benda gas itu bisa dipindahkan tempatnya juga, ya, bisa dipindahkan tempatnya juga, yaitu dari mulut menuju ke balon. Nah, jadi benda gas itu memenuhi ruangan yang ada di balon ini. Ini bentuknya menjadi gelembung ya. Nah, seperti itu karena yang ditaruh adalah yang tempatnya adalah balon. Nah, kemudian artinya apa? Si udara ini adalah benda gas. Nah, kemudian benda gas itu memenuhi ruangan, sifatnya seperti itu. Dan volumenya tetap, kalau balonnya tidak bocor ya. Volume itu adalah isinya, ya, isinya. Kalau di kelas 2 ya, kalau volume di kelas atas mungkin ya, jadi kotak itu suatu kotak, nah kemudian panjang kali lebar kali tinggi itu adalah volume ya, seperti itu. Nah, kemudian dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa sifat-sifat benda gas yaitu tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Kemudian bentuknya berubah-ubah dan memenuhi ruangan. Nah, kemudian di sini ada videonya ya. Videonya tidak usah saya putarkan karena nanti lama, nanti kita lihat lagi keterangan berikutnya saja ya. Oke, nanti videonya mungkin terakhir kalau waktunya masih. Nah, seperti itu. Kemudian anak-anak, kalian tentunya anak hebat semuanya ya, tidak ada yang tidak ada yang kekurangan. Nah, kebetulan kalian normal-normal semuanya, tidak ada yang ABK. Nah, hebat-hebat semuanya, ada yang solih-solih dan solihah ya.
Untuk itu marilah kita fokus terhadap layar monitor yang di sini ada pertanyaan-pertanyaan ya. Kemudian nanti di situ silakan kalian bertanya apabila ada yang tidak jelas. Tapi kalau kalian nggak bertanya berarti Pak Sigit yang bertanya. Nah, seperti itu ya. Oke, kalian harus aktif. Nah, kemudian berikutnya yaitu dari tabel dari gambar di sini ya. Kelihatan ya anak-anak ya, kursor Pak Sigit ya. Di sini ada, mohon maaf saya pindah ke Word-nya karena Pak Sigit daya bacanya matanya ini sudah berkurang ya. Nah, mana ya tadi ya. Nah, ini sudah ketemu. Sudah kelihatan ya anak-anak ya semuanya ya. Anak-anak yang solih dan soliha, baca dan perhatikan teks berikut. Nah, judulnya adalah beragam wujud benda di lingkungan sekitar. Nah, saya bacakan aja ya. Oke, saat istirahat pukul 9 waktu Indonesia Barat, Edo dan teman-teman bermain perahu kertas. Mereka bermain perahu kertas di depan kelas, dekat dengan motor yang diparkirkan oleh guru. Nah, kemudian mereka menyiapkan ember untuk bermain. Ember tersebut benda padat tentunya ya. Kemudian benda padat memiliki bentuk dan volume yang tetap. Edo lalu mengisi ember menggunakan air. Karena untuk menuju air tempatnya kotor, mereka harus menggunakan sandal ya. Air merupakan benda cair. Benda cair memiliki bentuk yang berubah-ubah menyerupai wadahnya. Edo dan teman-teman lalu meletakkan perahu kertas pada air di ember tersebut. Kemudian perahu di dalam ember ada 6. Nah, ingat ada 6 ya. Nah, di sini 6 ya. Nah, walaupun di sini yang kelihatan 2, seolah-olah di sini ketutup aja lah. Nah, seperti itu. Kemudian Edo akan membagi perahu kertas tersebut kepada teman-temannya sama banyak. Kemudian untuk memainkan perahu kertas, Edo dan Lani meniupkan udara ke perahu. Udara yang ditiupkan akan membuat perahu bergerak ke depan. Udara adalah contoh benda gas. Benda gas memiliki volume dan bentuk berubah-ubah. Ya. Mohon maaf, volumenya tidak berubah ya, maaf. Di sini, wah ini tagnya kok keliru gimana tuh. Benda gas memiliki bentuk yang berubah-ubah ya. Kemudian benda gas mengisi seluruh ruangan ya. Seperti itu. Teksnya ya. Sudah ingat teksnya? Baik, untuk teksnya sudah ingat, maka silahkan baca ya, silahkan ingat-ingat, dan anak-anak solih dan solihah, kalian kita pembelajaran dengan PBL ya, jadi berbasis masalah, maka buatlah kelompok terlebih dahulu ya. Karena kalian ada 12, maka bisa dibagi 3 atau dibagi 4. Nah, seperti itu. Jadi berapa kalau dibagi 3 anak-anak? Tentunya menjadi berapa? 4, Pak. Bagi 4. Oh, dapatnya 4 ya, jadi 4 kelompok. Oke, betul sekali, pinter ya. Ini tadi Mbak Nita ya? Suaranya? Iya, Pak. Oh, Mbak Nita, pinter sekali Mbak Nita, sip. Nah, dari teks di atas, kelompokkan nama benda berdasarkan bentuk benda. Nah, ini bahasa Indonesia ya. Dan sifatnya serta kalimat matematikanya. Nah, ini matematika, kalimat matematikanya nanti tempatnya berbeda ya. Kolom untuk menjawabnya. Nah, kemudian dari teks di atas, buatlah bentuk pembagian agar Edo dan teman-temannya mendapatkan perahu kertas yang sama banyak. Nah, ini nanti akan saya tanyakan kepada 2 teman kalian. Nah, ini pertanyaannya ada 4 saja, nggak usah banyak-banyak, nanti tidak lama ya. Oke, apa saja benda yang digunakan Edo dan teman-teman untuk bermain perahu kertas? Apa saja tadi? Ada yang bisa jawab? Ember. Ada nggak? Ember. Apa? Air, ember, terus apa lagi? Dan perahu kertas tentunya ya. Bermain perahu kertas kok perahunya nggak disebutkan, jadi bermain air nanti ya. Nomor 2, berikutnya. Apa saja wujud benda yang ada pada cerita tersebut? Benda padat, benda cair, dan benda gas. Gitu ya. Oke, ini Bu Ina ya yang jawab? Bu Nela. Bu Nela, oke. Bu Nela saya tanya lagi. Nah, bagaimana ciri-ciri benda padat? Ini benda padat ya. Wah, keliru ngetik ini. Benda padat, cair, dan benda gas sesuai cerita. Kalau nah,
Bagaimana ciri-ciri benda Kalau padat tadi? benda padat bentuknya tetap. Kalau benda cair Terus, ya. mengikuti wadah. Kalau benda gas Oke. menempati ruang, Pak. Oh, pinter sekali. Wah, hebat berarti daya ingatnya. Wah, hebat sekali itu. Oke. Kemudian terakhir ini saya tanya, ini kok diem saja nih Mbak siapa? Saya yang jawab nanti sebentar, Pak. Oke. Bu Natalina, Mbak Natalina ya? Mbak Iya, Natalina Pak. ini diem aja di pojok itu. Jangan-jangan Iya. ngapain itu, ayo. Saya Oke. sambil perhatikan. Oke. Daripada kamu diem aja, saya tanya ya. Bisa ya? Siap, Pak. Oke. Bagaimana kalimat matematika yang terdapat dalam cerita? Ayo, ingat enggak? Iya, Pak. Apa? Kalau kalimat matematikanya 6 bagi 2 itu sama dengan 6 kurang 2 kurang 2 kurang 2 sama dengan 0. Oke, berarti Jadi, dikurangi terus jadi 0 ya. Oke. Iya, Hasilnya? Jadi 6 bagi 2 itu, Pak, sama dengan 3. Oke. Mungkin ada kalimat matematika yang lain. Nah, kalau 6 bagi 3 sama dengan 6 kurangi 3 kurangi 3 hasilnya 0, Pak. Jadi pinter. 6 bagi 3 hasilnya 3, Pak. Oke, pinter sekali. Oke, dari kalimat di atas. Oke, tepuk tangan buat Mbak Natalina sama Mbak Nela. Oke. Tepuk tangan. Oke, berikutnya. Setelah itu kalian isikan di ini ya, di LK sini ya. Dan kemudian silahkan cari benda di sekitar kelasmu. Nah, sebutkan pula di sini. Di sini ada bentuk benda, ada berubah apakah tetap, dan itu tinggal nyentang saja. Kemudian wujud bendanya itu benda cair apa benda padat. Ini di sini satu, nomor 2, nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini silahkan nama bendanya. Oke, kalau sudah bisa kalian simpulkan di sini, ya. Simpulkan kayak di atas tadi, kayak waktu pembelajaran kemarin. Nah, kemudian untuk kalimat matematikanya kepada Mbak Natalina ya tadi ya. Nah, iya, itu itu kan berdasarkan lupa Pak Sigit baru berapa minggu ya mengajar kalian, ditambah PPG lagi ini ya. Nah, kemudian di sini kalimat matematikanya kalian isikan di sini ya. Boleh tidak tepat nggak apa-apa karena tidak semua bisa diserap dengan tepat ya pembelajarannya. Kemudian berikutnya setelah kalian simpulkan, carilah benda-benda dalam kelas yang termasuk benda padat dan benda cair dan gas ya. Boleh, tetapi di dalam kelas saja, ada nggak di dalam kelas. Nah, kemudian amatilah yang kedua, amatilah kelereng ini hampir sama dengan yang tadi ya. Karena waktunya tidak cukup ya. Atau kita bahas satu aja. Oke, kita bahas ini. Jika jumlah kelereng dalam kotak sebanyak 6 butir dan anak-anak yang bermain sebanyak 2 orang, maka berapa jumlah kelereng yang masing-masing mereka miliki? Ayo, berapa? Ada yang bisa? 3, Pak. 3. Oke, pinter semuanya. Nah, udah. Berarti ini udah lulus semuanya nanti kalau ujian ya. Oke. Baik, kalian sudah membelajar antara matematika dan bahasa Indonesia. Nah, kemudian nanti kalian karena di sini Pak Sigit sudah anggap kalian sudah tahu tentang pembagian pembagian ya sekarang ya berarti ya. Tadi sudah ada temanmu yang menjawab dengan benar itu, ya. Artinya apa? Kalian sudah mudeng semuanya. Nah, kemudian dari pembelajaran di atas, ya, ada yang bertanya nggak ya dari sini? Nanti Pak Sigit sudah mengira-ngira saja. Ada yang bertanya nggak? Diem semuanya berarti nggak ada ini ya, nggak ada ya. Oke. Dari pembelajaran di atas dapat kita simpulkan ya. Nanti kalian silahkan secara berkelompok melaporkan kepada teman-temannya, boleh tanya jawab. Nah, ya, tanya jawab. Apakah jawabannya sama atau tidak? Nah, kemudian ketika sama ya sudah. Nanti Pak Sigit juga tetap akan memberi argumen ya. Argumen bagaimana jawaban kalian dengan teori. Nah, seperti itu. Nah,
andai kan kalian masih ada pertanyaan, nanti Pak Sigit jawab. Tetapi kalau sudah tidak ada lagi, maka kita lanjutkan selanjutnya saja, karena waktunya sedikit, masih sedikit ini. Nah, di sini, andai kan kalian punya permen, atau Pak Sigit punya permen, jumlahnya 10. Nah, jumlahnya 10, kemudian akan saya bagikan dua-dua ya, kepada Mbak Nela, kepada Bu Nur, kepada Mbak Nur, kepada kepada Mbak siapa itu yang di pojokan, lupa. Saya, Pak. Ya, siapa Bu? Siapa Mbak? Mbak Ina dong. Mbak Ina. Oke, yang satunya lagi siapa lagi? 2. Mau nggak permen? Ada siapa ya? Pokoknya 2. Mau, Pak. Mau. Ya? Mau. Oke, mau. Oke, alhamdulillah ada yang mau. Nah, di sini ada 5 orang ya. Nah, 5 orang itu kalau Pak Sigit sebut di sini kalian itu sebagai wadahnya. Wadah, karena nanti kan masuk perut ya itu permennya. Oke, karena wadahnya maka tak bagi 2-2. Berarti ada berapa orang tadi dapatnya kalau 10? Kan sudah habis ini, tak bagikan 2-2. Ada berapa orang tadi? 5 ya? Ada 5, Pak. 5, oke, pinter sekali. Artinya apa dari sini dapat disimpulkan bahwa 10 dibagi 2 artinya 10 dikurangi 2 secara berulang-ulang sampai habis. Jadi ini 10 kurangi 2 sama dengan 8. Ya, 8 kurangi 2 sama dengan 6. 6 dikurangi 2 lagi sama dengan 4. 4. 4 kurangi 2. Coba 1, 2, 3, 4, 5. 10 kurang 10 2, kurangi 2 berapa? 8. 8 kurangi 2, 6. 6 kurangi 2, 4. 4 kurangi 2, 2 kurangi 2. Pak Sigit yang keliru tadi ya. Kalian pintar sekali. Wah, hebat. Oke, wah, pintar sekali muridku ternyata ya. Oke, besok jadi guru semuanya ya. Iya, Hebat, Pak. karena pintar semuanya. Karena yang boleh mengajar adalah guru yang mau belajar. Karena kalian sudah hebat semuanya, maka insya Allah bisa jadi dokter, bisa jadi guru, dan lain-lain. Karena bisa ngitung. Coba kalau nggak bisa ngitung, nanti murid-muridnya nggak bisa ngitung semua. Ya nggak? Oke. Jadi intinya ketika 10 dibagi 2, hasil akhirnya adalah 5. Karena sudah melalui pengurangan. Artinya apa? Apa namanya? Pembagian itu dapat disimpulkan bahwa pembagian adalah pengurangan yang berulang-ulang. Nah, kemudian di sini disimpulkan juga banyaknya pengurangan itu adalah wadahnya. Nah, menurut Pak Sigit seperti itu. Itu ya anak-anak ya. Udah mudeng semuanya ya? Mudeng apa mubeng ini? Ya? Mudeng ya? Mudeng Dong ya? apa, Pak? Mudeng itu dong anak-anak. Aduh, kamu dari NTT ya? Ya, baru pindah ke Jawa nih, Pak. Jadi tidak mengerti bahasanya. Oke, kita sudah selesai waktunya. Nah, ini hampir selesai. Kemudian pembelajaran ini diharapkan kalian dapat mengelompokkan dan menyebutkan bentuk benda beserta sifatnya dan dapat membagi satu benda dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya anak-anak ya? Iya, Pak. Oke, karena sudah selesai, kalian Pak Sigit kasih PR. Nah, tapi sebelumnya kalian ada kisi-kisinya di sini ya. Ini PR-nya 10 saja bersama matematika ya, 55 ya. Kemudian kisi-kisinya ada di sini. Oke. Itu ya sudah mudeng semuanya ya, anak-anak ya. PR-nya kapan ngumpul, Pak? Oh, besok pagi aja ya. Besok ya, Pak. Enggak usah lupa. Kita bertemu lagi besok di lain waktu, besok pagi ya tentunya. Nah, kemudian marilah pembelajaran akan kita tutup. Nah, pembelajaran ini berfungsi dalam kehidupan sehari-hari anak-anak ya. Jadi kalian bisa mengaitkan pembelajaran yang Pak Sigit gunakan ini tadi dalam kehidupan sehari-hari, tidak harus di matematika yang seperti ini ya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kalau kalian punya sesuatu yang harus dibagikan kepada teman-temannya, sudah tahu caranya. Gitu ya anak-anak ya. Oke. Iya, Pak. Anak-anak hebat semuanya.
Ya, baiklah. Marilah pembelajaran pada pagi hari ini kita akhiri dulu. Bagi yang beragama beda dengan Pak Sigit, silakan berdoa menurut ajaran kalian masing-masing ya, karena ini dari NTT ya. Pak. Oke, karena berdoa itu akan menyebabkan kalian menjadi lebih apa ya, lebih tentrem di hatinya, karena diikuti oleh Allah terus, diikuti oleh Tuhan terus. Nah seperti itu. Baiklah, untuk yang seagama dengan Pak Sigit, marilah kita tutup dengan berdoanya yang baik ya, sikapnya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Itu ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya, anak-anak yang solih lo ya. Oke. Begitu Bapak Ibu guru, pair teaching pada pagi hari ini mungkin ada kekurangan, ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, mohon dimaafkan. Dan ya, mohon masukannya dari Pak Ibu guru dan Ibu dosen dan Ibu guru Pamong. Dipersilahkan. Terima kasih Pak Sigit. Sebelumnya mari kita bersama-sama memberi aplaus untuk Pak Sigit ya. Luar biasa sekali. Untuk penampilan yang pertama ya. Baik Pak Sigit. Saya sudah melihat, saya rasa apa yang disampaikan Pak Sigit sudah sangat bagus ya, termasuk rekan-rekan mahasiswa lainnya sangat ini ya, interaktif tadi saya melihat pembelajarannya Pak Sigit tadi. Banyak hal yang kita bisa lihat ya dari apa yang sudah Pak Sigit tampilkan. Cuma mungkin saya mengkritisi karena mungkin Pak Sigit belum terbiasa ya. Jadi masih sempat yang berulang-ulang, kira-kira apa Pak Sigit? Yang berulang-ulang ada pembagian Bu. Enggak, bukan, ada Bu berkali-kali. Oh iya. Belum terbiasa. Ini masih belum terbiasa dengan teman-teman. Saya wajah itu mengikuti. Oh betul. Jadi mau ngomong usia tidak bisa membohongi. Betul. Betul sekali Bu. Karena yang muncul Bapak harus membayangkan Bu Nela berwajah anak SD, kemudian Bu Kristina berwajah anak SD, apalagi Pak Rohim, gitu ya Pak. Singgotnya dicukur dulu Pak Rohim. Ini aku udah gundul ini. Ya, jadi itu tadi saya masih melihat Pak Sigit masih harus lebih ini lagi ya Pak ya, ketika di kelas ya. Kenapa? Ketika kita di kelas, kadang-kadang apa yang ada di rumah kita, ya kan, masalah apapun di rumah kita harus kita tinggalkan ya. Masuk ke ruang kelas, seorang guru itu harus malah membawa pikirannya ke dalam pikiran siswa, gitu ya istilahnya. Ya mungkin itu tadi koreksi yang ini dari saya. Karena apa? Tadi berulang kali ya Pak Sigit. Iya, baik Bu, berkali-kali. Sebenarnya tidak bisa meninggalkan karisma dari teman-temannya. Iya. Ya oke Bu. Terima kasih. Itu yang pertama. Kemudian saya melihat Pak Sigit juga sudah mengaktifkan siswa tadi ya. Siswa terlihat sangat interaktif mulai dari bagaimana Pak Sigit memberikan stimulus ya. Stimulus rangsangan-rangsangan kepada siswa untuk bisa menemukan, tidak diberi materinya, tapi bagaimana siswa mulai menjawab sendiri apa yang harus mereka temukan dalam materi tadi, gitu ya. Termasuk ke pembagian itu. Biasanya kan seringkali kita menemukan bahwa pembagian di dalam kelas itu masih berupa hafalan, ya kan? Ayo dihafalkan, 6 bagi 3 berapa? Nah, misalkan seperti itu. Kemudian 9 bagi 3 berapa? Nah, masih seperti itu. Nah, saya melihat Pak Sigit pembelajarannya sudah mengarah pada
inquiry gitu ya, penyelidikan serta discovery-nya dapat Pak, penemuannya dapat. Jadi di sana siswa saya sudah melihat Pak Sigit sudah memfungsikan diri sebagai fasilitator, bukan lagi sebagai pemberi materi. Nah, dia apalagi disebutkan ya, baik anak-anak kita, pembelajaran kita kali ini akan menggunakan model problem based learning. Meskipun sebenarnya siswanya nggak ngerti itu problem based learning apa, gitu ya. Tapi di sana akhirnya siswa mungkin bisa menghafal, oh kalau problem based learning itu mungkin ada langkah ini. Nah, mungkin di awal Pak, biar siswa itu mengenal dan tahu bahwa problem based learning itu apa, mungkin bisa diawali dari ini, dari Bapak mengenalkan ininya, mengenalkan apa ya, istilahnya langkah-langkahnya, karena kita akan menggunakan problem based learning anak-anak, nanti kita akan jadi nanti karena kita akan melakukan pembelajaran dengan model problem based learning, maka kita akan melakukan beberapa pembelajaran dengan cara lain. Nah, sehingga anak itu mungkin penasaran, yang mana nih gitu. Bapak Sigit mau membawa kita naik ke awan atau kemana? Nah, itu loh. Jadi nanti diberikan aja pengantar secara singkat Pak Sigit. Misalkan, nanti hari ini kita akan melakukan pembelajaran yang berbeda anak-anak. Kita akan menggunakan problem based learning. Nanti Bapak akan berikan kalian masalah dulu. Habis itu Bapak akan minta kalian berkelompok. Nah, nanti kalian akan Bapak minta untuk menyelidiki, kayak detektif. Nah, gitu loh, Pak. Iya, suruh menyelidiki. Kalian tak janjikan detektif kecil gitu. Tapi secara berkelompok. Nah, itu. Jadi sambil memberikan semangat-semangat yang membuat siswa, oh, gimana sih gitu. Tapi nyelidikinya nanti ternyata masalah pembagian. Jadi sambil mengaitkan dengan beberapa hal-hal yang misalkan bisa siswa temui dalam kehidupan sehari-hari. Nanti jangan khawatir, nyelidikinya itu masalah-masalah yang kalian pasti kenal. Nah, kalian pernah tahu permen nggak? Kalian pernah tahu ini nggak? Nah, coba Bapak kasih nih masalah yang ini gitu. Gitu ya Pak Sigit ya? Iya Ibu, terima kasih. Terus saya lihat tadi juga Pak Sigit sudah menggunakan teknologi ya. Dan saya rasa itu sudah sesuai dengan platform revolusi industri 4.0. Bahkan sebenarnya kita sudah mengarah pada platform era society 5.0. Sudah dapat nih teknologinya. Pak Sigit sudah memadukan teknologi tadi menggunakan Flip ya Pak Sigit ya? Iya. Flip dipadukan, diintegrasikan di model pembelajarannya sehingga dapat technological, pedagogical, content knowledge-nya sudah dapat Pak Sigit. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terus saya lihat waktunya juga tepat, saya lihat Pak Sigit sudah bisa mengorganisasikan sumber belajar dengan baik, dipadukan mulai LK-nya, bahan ajarnya, ya kan? Saya sudah melihat itu dengan baik. Kemudian Pak Sigit mungkin yang perlu tadi yang metaforanya tadi Pak ditambahkan ya, penggunaan beberapa metafora kayak misalkan, nah nanti kalau kalian tak suruh menyelidiki kayak detektif nih, nah yang sambil ini kan Pak buatkan. Pakai kaitkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Asesmennya juga saya sudah melihat penguatannya dapat Pak tadi Pak di akhir, kemudian menutup pembelajaran dengan baik. Dan yang paling penting tadi saya lihat Bapak sudah sangat mengaitkan ya, aktual banget karena kita dalam waktu dekat ini sudah melaksanakan peringatan Hari Kemerdekaan kita 17 Agustus ya. Itu Pak Sigit memberi pembukaan tadi ya di awal pembelajaran itu tadi dengan ini tadi dengan mengaitkan dengan hari ulang tahun kemerdekaan kita, maka disuruh nyanyi tadi juga ya kan. Nah saya rasa itu hal yang bagus Pak Sigit mengangkat sesuatu yang terkini ya, sudah teraktual Pak Sigit. Dan kalau berkaitan dengan kemampuan abad 21-nya Pak Sigit ya, karena kemampuan abad 21-nya nanti dikaitkan dengan revolusi industri ya, yang dibutuhkan Pak Sigit tadi tak lihat sudah mulai bisa untuk memberikan stimulus-stimulus berkaitan dengan
bagaimana siswa nanti bisa berpikir kritis tadi. Nggih. Nah, cuma mungkin tadi yang berpikir untuk merangsang siswa berpikir kreatifnya mungkin nanti perlu ditambahkan ya Pak. Kalau Oke, Bu. siswa itu Nggih. sudah diberikan pertanyaan-pertanyaan agar merangsang siswa untuk bisa berpikir kritis, arah akhirnya adalah agar siswa bisa menyelesaikan masalah bukan hanya dengan menggunakan satu jawaban saja Pak Sigit. Oh ya. Nah, kalau Nah, tadi misal Bu Anu sudah 2 jawaban nggih. betul ya. Natalina nggih. Ya, tapi tadi mungkin perlu di beberapa siswa lainnya, Pak, gitu. Oh Karena nggih, bisa nggih. jadi Oh kalau ya. satu nanti Ya, acak ya. kebetulan aja Bu Natalina Nggih. saja, Pak, Nggih. Natalina saja tadi ya kan. Nah, kalau Nggih. yang lain biar muncul antusiasmenya mungkin. Ayo yang detektifnya yang berhasil nih, detektif yang berhasil nih menemukan banyak jawaban siapa nih? Nah, gitu loh, Pak. Ah, nggih. Ya, 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 ya. Biar tidak satu gitu. Iya. Karena anak SD itu pada prinsipnya kan paling seneng kalau istilahnya dikompor-kompori ya, kalau wah hebat nih. Melihat Pak Sigit itu sudah memberikan penguatan-penguatan yang luar biasa. Iya, tadi Bu Nela juga tak suruh nyebutkan 3 tadi malah. Nah, Iya. tapi mungkin ini Pak Sigit, punishment-nya kayaknya tadi belum Bapak sebutkan ya. Konsekuensi jika tidak tadi sudah dapat nih. Nah, kalian itu hebat, anak-anak yang hebat yang luar biasa. Cuma mungkin ada beberapa hal yang mungkin harus disampaikan Pak Sigit, misalkan nih, oke kalau nakal kalian berhasil, nanti insya Allah di pembelajaran selanjutnya kalau tugas-tugas kalian selesaikan dengan baik, Bapak akan memberikan hadiah, entah itu hadiahnya nggak perlu konkret Pak, misalkan bintang yang sekian, itu kan belum ya Pak ya? Belum kalau itu. Bentuk apresiasi ke siswa maksudnya Pak. Karena Betul, ada yang mengerjakan dengan baik, misalkan dikasih bintang itu loh Pak, yang papan tulis kalau zamannya saya. Bintang kelas Bu. Kalau misalkan nggak mau ngasih bintang, karena mungkin bintangnya terlalu jauh di langit, boleh Pak, Bapak menggunakan misalkan door prize, karena ini 17 Agustusan ya. Nanti kalian boleh memilih apapun, karena Bapak sudah menyediakan door prize ini, gitu. Misalkan nih Pak, door prize-nya itu yang alat-alat alat-alat tulis, misalkan dan sebagainya, yang istilahnya. Terus kalau siswa tidak mengerjakan, Bapak juga bisa menyampaikan punishment. Punishment itu hukuman. Kelihatannya kesannya galak ya, bukan. Tapi kita itu sebagai bentuk apresiasi kita kalau misalkan siswa menjalankan tugasnya dengan baik, akan seperti apa. Jika tidak menjalankan kewajibannya dengan baik, pasti ada konsekuensi akibat yang mungkin bisa siswa terima. Jadi siswa biar termotivasi untuk bisa mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Nah, tapi kalau kalian nggak ngerjakan, nanti mungkin Bapak akan nambahkan lagi beberapa tugas tambahan. Nah, itu loh Pak. Atau mau nyapu keliling kelas gitu. Terus kelasnya ukuran yang 1x1 misalkan. Loncat. Ya, misalkan aja Pak, istilahnya yang jelas-jelas menstimulus siswa untuk bisa lebih baik dan lebih baik lagi gitu loh. Baik Bu, ya Pak ya. Sisanya buat saya Pak Sigit sudah menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, assessment-nya juga sudah sesuai dengan ini, dengan tujuan pembelajaran yang mau dicapai sehingga bisa mengukur itu. Dan saya lihat tadi Pak Sigit juga sudah memberikan ini ya, pembelajaran yang memuat pengelompokan, dan saya lihat tadi sudah heterogen sekali, apalagi tadi sampai gurunya lupa tadi karena menggunakan bahasa Jawa, kasih kamu dari NTT. Dengan heterogenitasnya gitu. Kalau saya jadi siswanya tak jawab, kok tahu Mas? Bahasanya Bu. Nggak tahu Pak. Dijawab gitu. Saya jawab lagi lah, itu bahasamu. Ya itu terus istilahnya tadi Pak Sigit akhirnya membawa suasana pembelajaran yang menyenangkan tadi. Baik, saya rasa kalau koreksi dari saya itu saja Pak Sigit, karena memang tadi pembelajaran sudah dibawakan dengan sangat baik ya. Sekali lagi kita beri applause untuk Pak Sigit ya. Terima kasih. Ya memang untuk mengawali sesuatu itu cukup sulit ya,
tapi saya lihat Pak Sigit mengawali peer teaching kita pada pagi hari ini dengan sangat baik, bisa mengolah emosi dengan baik, tapi mungkin tadi yang tidak bisa dibohongi emosinya adalah ketika melihat wajah teman-temannya. Wajah-wajah teman-temannya tidak bisa terrepresentasi menjadi wajah murid-murid SD-nya gitu ya. Tadi pakai topi merah. Saya bayangkan Pak Rohim pakai topi merah, kemudian Bella pakai topi merah gitu, akhirnya harus dipaksa seperti itu. Ya, karena memang tidak mudah mengawali hari itu tadi ya Bapak Ibu, sehingga memang Pak Sigit istilahnya membuka hari ini dengan sangat baik. Baik, selanjutnya